Halo, kembali lagi dengan Bos Sondaikus yang akan membahas saham-saham under 200 potensi cuan luber-luber. Seperti biasa, ulasan ini hanya kurang dari 17 menit saja, jadi tetap pada monitor Anda dan tetap stay tune. Kita akan membahas saham-saham hari Kamis tanggal 22 September 2022. Jadi besok adalah hari Jumat dan perlu diingat dan harus waspada bahwa besok biasanya ya, hari Jumat biasanya orang-orang menarik dananya dari market. Jadi be careful, hati-hati buat yang punya barang, tetap stay safe aja. Oke, langsung saja. Perlu juga saya sampaikan ada satu kalimat ya yang saya kutip dari salah satu toko trader, di mana kita sebagai retail lebih baik bersakit-sakit menganalisis suatu saham daripada bersakit-sakit ketika loss, mengalami kerugian. Sama halnya seperti tentara, lebih baik mandi keringat di waktu latihan daripada mandi darah di waktu pertempuran. Kira-kira seperti itu contohnya. Oke, langsung saja ke analisis saham kita pada hari ini, di mana sesi 1 dan sesi 2 sudah berakhir. Dan sebelum kita melihat stok sahamnya, kita lihat dulu IHSG-nya. Untuk IHSG, sepertinya dia sudah menguat dan berbalik arah, di mana hari ini positif 0,42 di harga 7.218. Lumayan. Oke, kita lihat langsung ke top gainers yang masih bisa diolah. Oke, di sini waran dan slice juga masih top ya. Udah naik beberapa kali. Lalu ada saham lead. Lihat ini saham pertama kita yang akan kita bahas. Kita lihat dulu bagaimana chartnya hari ini. Untuk lihat, dia mengalami kenaikan hari ini 13,5% di harga 92. Dia masih uptrendnya ya secara daily, tapi dia membentuk harga terbaru. Kalau dilihat sih harganya sudah mahal. Sedangkan untuk weekly-nya, dia juga masih uptrend dan dia juga harga tertingginya itu 95 di hari ini. Dia juga harganya mahal, monthly-nya juga ya, masih dalam fase uptrend-nya. So, ini secara daily, weekly, dan monthly, fase uptrend. Namun dia membentuk harga terbaru. Jadi sebenarnya nggak masalah ya kalau kita ambil yang seperti ini, cuman tetap berhati-hati. Dia sebelumnya ini saham gocap ya, yang baru bangun tiba-tiba naik lumayan. Kita lihat dulu harganya sebelumnya berapa tertinggi. Oh, untuk saham lead ini pernah menyentuh harga 1.300. So, sekarang 92 masih lumayan. Masih ada potensi untuk uptrend. Kita bungkus saja ke notes. Jadi memang dia sempat turun kemarin ya. Lihat. Oke, kita bungkus. Selanjutnya Hadid. Oke, untuk Hadid hari ini kenaikannya 12,3% di harga 109. Dia sepertinya dia sudah mau downtrend ya, sudah aksi jualan. Cuman ini kenaikannya perlu diwaspadai. Bisa saja ini kenaikannya hanya pancingan saja. So, tetap be careful. Kalau saya sih tidak merekomendasikan ya. Tapi kita lihat dulu secara weekly. Secara weekly ternyata lumayan ya. Dia masih dalam fase uptrendnya. Dan harga tertingginya itu pernah di 750. Untuk monthly-nya, dia kayaknya masih belum oke. Tapi dia sudah uptrend, cuman belum konfirmasi.
Jadi kita tunggu saja. Alangkah lebih baik sih seperti itu, nggak usah terburu-buru. Selanjutnya adalah Jekon, di mana Jekon hari ini kenaikannya ya dari 182 menjadi 204. Hari ini kenaikannya 12%. Jadi lumayan. Oke, selamat yang punya Jekon. Selanjutnya adalah Sema. Untuk semanya juga ya udah di atas 200. Kita skip aja. Ada beef lagi ya. Ini beef. Bagaimana beef? Wow, untuk beefnya hari ini memang kenaikannya secara signifikan. Hari ini 9% di harga 56. Dia kayaknya udah lama tertidur tapi dia tetap bergerak ya. Lalu untuk weekly-nya dia juga masih uptrend yang panjangnya. Harga tertingginya itu pernah di 102. Lalu untuk monthly-nya juga masih dalam fase uptrend. Di harga tertingginya itu pernah menyentuh harga 500. Jadi buat kalian yang mau beef ini lumayan. Seharusnya sih ini masih dalam fase uptrendnya. Dan apalagi harganya di 56. Jadi angka yang paling safe itu 57. Beef. Angka yang paling safe itu 57. Jangan sampai di bawah 57 karena kalau dia ARB masih bisa selamat, ada potensi satu kali lagi. Tapi kalau misalnya harganya sudah rendah, kalau dia ARB langsung lama ya tidurnya ya, seperti itu. Khawatirnya seperti itu, dan kalau hilang bisa sampai 100% dari dana kita nggak bisa digunakan. Selanjutnya adalah bos. Siap bos. Oke, untuk saham bos ini dia memang beberapa kali turun ya. Memang siklusnya masih downtrend. Cuman dia sempat naik ini di 9% di harga 84. Harga tertingginya itu kemarin 803. Jadi dia sebenarnya aksi jualan. Tapi kita lihat dulu secara weekly. Weekly-nya juga weekly-nya di sini masih dalam uptrend. Harga tertingginya itu 147. Jadi masih bisa ya. Kita lihat dulu secara monthly. Monthly-nya kayaknya juga sudah aksi jualan. Cuman ada beberapa fase di sini, 3 fase, 3 bulan ya. Dia mengalami kenaikan, tapi kenaikan tipis-tipis. Jadi kalau sebenarnya sih ini pastinya sudah downtrend, cuman nggak tahu ini harganya bisa naik terus. Kalau saya sih ditunggu aja dulu ya. Kita lihat saham lain aja yang lebih aman. Selanjutnya ada GPSO. GPSO. Oke, untuk GPSO secara daily dia sudah uptrend tapi masih belum konfirmasi ya. Dia hari ini mengalami kenaikannya 8%, sempat ke 22% ya. Tapi closingnya 8% di harga 129. Dia masih belum membentuk down uptrendnya dan belum konfirmasi. Dan secara weekly dia juga sudah uptrend sehingga ada masalah. Harga tertingginya itu pernah di 302. Sedangkan monthly-nya dia sudah uptrend tapi belum konfirmasi. Untuk uptrend karena bisa kalau masih seperti ini masih ada kemungkinan untuk lanjut turun. Perlu diwaspadai. Cuman kalau buat saya sih ini lumayan tapi kita nggak masukkan ke dalam list. Dicicil-cicil juga boleh. Selanjutnya adalah Kars. Kars ini sempat turun ya hari ini ya, minus 6%, tapi dia berbalik arah di 7%. Walaupun sebenarnya kalau dilihat ya, dia sudah menunjukkan tanda-tanda downtrendnya, siklus downtrendnya. Tapi hari ini mengalami kenaikan. Kita nggak tahu ini apakah dia memang berbalik arah, menolak untuk turun, atau memang hanya pancingan. Hari ini kenaikannya 7 dari minus 6 ke 7,6%. Di 113. Harga tertingginya tuh sempat di 140. Jadi lumayan sebenarnya kalau ada saham-saham seperti ini ya. Tahan di minus 6%, lalu dia naik gitu. Tapi kita lihat dulu secara weekly. Secara weekly sebenarnya dia sudah stagnan ya. Sudah menunjukkan penghentian uptrendnya. Tapi nggak tahu ya apakah dia tetap lanjut naik.
Namun secara monthly dia masih dalam fase uptrendnya. So buat kalian ya, alangkah baiknya dilihat aja besok, dipantau besok. Ini sih masih ada kemungkinan untuk lanjut naik, tapi tidak kita masukkan ke dalam list kita. Oke, selanjutnya ada Kajen. Ini saham kesayangan saya, Kajen. Selanjutnya yang akan cuan luber-luber. Nah, untuk kajian ini dia sempat turun ya, minus 6% juga, cuman dia mengalami pembalikan arah. Dia menolak untuk turun dan lanjut ke 7,3%. Saya salah entry di sini, tapi nggak apa-apa. Secara daily tadi dia masih dalam uptrendnya, sedangkan weekly masih dalam fase uptrendnya. Harga tertingginya itu pernah menyentuh harga 1145. Nah, untuk saham ini dia sedang uptrend tapi tidak konfirmasi, belum konfirmasi ya kita bilang ya. Dan harga tertingginya sama di 1145. So, buat kalian yang masih tertarik, yang tertarik dengan saham ini, mungkin masih bisa masuk. Tapi nggak masuk ke dalam list kita ya, karena memang secara monthly tidak memenuhi syarat ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Ada PSKT. PSKT, jangan lupa T-nya ya. Oke, Red Planet. Hari ini kenaikannya ya di 7,14%, sempat ke 12%, namun closing di 7% di harga 105. Kalau dilihat secara indikator yang kita pakai, dia sudah menunjukkan tanda-tanda downtrendnya, tapi masih bertahan ya. Belum benar-benar menunjukkan. Itu secara daily, secara weekly. Untuk weekly-nya masih dalam fase uptrendnya. Harga tertingginya itu di 130. So, ini masih ada potensi ya secara monthly. Sedangkan monthly-nya dia juga masih dalam fase uptrend. Jadi lumayan ya, memang harganya tipis ya di harga 130. So, buat kalian kalau mau tipis-tipis silakan aja di entry ya gitu. Cuman kalau ini biasanya dia 10 sampai 15% tertingginya. Nggak usah banyak-banyak, apalagi dia targetnya masih sampai 130 tadi. Oke, langsung saja ke selanjutnya. WGSH. Kita nggak masukkan ya, tipis. Oke, untuk WGSH ini hari ini kenaikannya 6,9%, dia sempat naik ya ke 9%, tapi dia sepertinya ini sudah menunjukkan tanda downtrend, tapi dia menolak ya, menolak untuk turun. Secara weekly, harga tertingginya itu pernah menyentuh harga 250, dia juga sudah tipis-tipis di sini. Sudah menunjukkan uptrendnya tapi belum konfirmasi, namun untuk monthly-nya masih kurang menarik ya. Kita skip aja langsung. Selanjutnya Ricci Nabati Sip. Oke, untuk Ricci hari ini sempat naik ya ke 22%, cuman closingnya wah ada bantingan keras hingga closingnya di 6,34% di harga 134. Nah, ini sih kalau dilihat sih masih dalam fase uptrendnya. Sorry, ini itu weekly. Itu monthly. Ini daily-nya. Hari ini sempat naik ya ke 11%. Closingnya di 6%. Kalau dilihat sih sudah uptrend. Harga tertingginya itu pernah di 162 mentok turun. Dan hari ini naik ke harga 134. Dia secara daily masih dalam uptrend, tapi masih belum konfirmasi. Oke, untuk weekly-nya dia masih kelihatannya dia turun ya. Turun, mungkin ini turun sementara. Lalu untuk monthly-nya kita pastikan dengan monthly-nya dia masih naik. Masih dalam fase uptrend-nya. So, karena memang ini belum memenuhi syarat secara daily-nya, kita skip saja. Cuman ini masih ada potensi untuk naik gitu. Oke ya. Selanjutnya XSSI.
Kayaknya ini kemarin pernah masuk deh ke list kita. Oke, untuk SSSI hari ini mengalami kenaikan ya di 6,32% di harga 84. Harga tertingginya itu 86, dia masih dalam fase uptrendnya tapi belum konfirmasi. Dan harga tertingginya itu pernah menyentuh kenaikannya itu pernah 14%. Secara weekly, harga tertingginya itu pernah menyentuh harga 241. Dan dia masih dalam fase uptrendnya. Sedangkan monthly-nya dia juga harga tertingginya pernah menyentuh harga 241 dan masih fase uptrendnya. Oke, mungkin uptrendnya paling tinggi memang harganya di 241. Tapi ini memang wow, jarumnya panjang banget sehingga bisa turun seperti itu. Be careful yang punya. Kalau saya sih nggak tertarik ya, karena ada pergerakan yang sangat fenomenal. Selanjutnya MTSM. MTSM. Oke, untuk MTSM hari ini kenaikannya 5,7% di harga 185. Secara daily masih dalam fase uptrendnya, nggak ada masalah. Harga tertingginya itu di 200 ini. Namun secara weekly lumayan ya, dia sudah mengalami pembalikan arah dan konfirmasi untuk naik nih seharusnya nih. Oke, untuk harga tertingginya secara weekly di 446. Sedangkan monthly-nya kurang menarik ya. Kurang menarik karena masih downtrend. Namun harga tertingginya itu 446. MTSM ini menjadi saham terakhir kita yang kita bahas pada hari Kamis ini. Dan saya ingatkan lagi, besok adalah, kita bacakan list ya. List yang kita dapat cuma ada lead dan beef. Jadi saham yang saya sampaikan ini disclaimer on ya. Dianalisis lagi apakah besok apakah tertarik atau tidak. Nah, cuman perlu saya sampaikan, saya ingatkan lagi bahwa besok adalah hari Jumat. Biasanya orang-orang retail menarik dananya dari market. So, be careful buat transaksi besok dan salam sehat, salam cuan konsisten 10% per day. Salam Bos Sondaikus.